Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Ibu-ibu sepangkan abdi teh paling kasep nya di dia. Da abdi nyari kasep. Pang kasepna pangmudana. Ibu pami tepang sareng abdi di jalan. Abdi teh namina Indra. Biasa dipanggil oge Aldebaran ya Bu. Aldebaran atau Aliando gitu Bu. Dapat abdi jadi paling kasep gitu. Abdi alhamdulillah nembe semester genep Ibu. Kuliah teh. Nah, abdi kagaduhan pamaksada hadir teh kerja mengisi ceramah dari jurusan abdi teh komunikasi dan penyiaran Islam. Jurusan tentang dakwah gitu. Jadi kedang menggaduh pengalaman gitu mengisi majlis sehari. Alhamdulillah, insyaallah Bu, abdi dia lebih ke bareng-bareng belajar Ibu. Sasarangan kurang ngaos Al-Qur'an, hadis Nabi. Soalnya abdi oge masih belajar gitu, masih ngaos. Upami ustad-ustad anu satu acara, nah itu mah memang biasa dipetik ilmunya ku arurang gitu. Kalau abdi mah sasarangan ya Bu, kurang belajar. Nah, insyaallah Bu di pengawasan ayeuna abdi teh nyandak kitab Al-Tibyan. Kitab Al-Tibyan ini teh kitab anu isina ngabahas tentang keutamaan Al-Qur'an, adab terhadap Al-Qur'an. Tadi Bu, alhamdulillah pawi pas ditinggal pas ngos Al-Qur'an, Al-Qur'an teh ka aya dihandap abi ninggal alhamdulillah. Berarti terus terang cara ngamuliakeun Al-Qur'an seperti itu. Adab-adab terhadap Al-Qur'an. Abdi dia kali Bu bari ngaulang mengingatkan ulang gitu ya Bu tentang keutamaan sareng kemuliaan Al-Qur'an. Kumagi upami arona tos terang diulang tos ngangguling agungna Al-Qur'an sampai ka malaikat Jibril Bu anu nurunkeun wahyu ka Nabi Muhammad jadi malaikat anu paling mulia di antara malaikat anu sanesna. Karena malaikat Jibril teh nyandak Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi anu paling mulia di antara nabi-nabi anu sanesna dan nyandak Al-Qur'an oge. Malam nuzulul Qur'an. Jadi atau malam Lailatul Qadar
jadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau malam yang dari malam yang lainnya, karena di malam itu diturunkannya Al-Quran kepada manusia. Bulan Ramadan itu, bulan Ramadan teh bulan Al-Quran, Syahrul Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan teh bulan diturunkan Al-Quran. Nah, bulan Ramadan janten bulan anu paling mulia di antara sasi-sasi anu sanesna. Saking muliana Al-Quran, saking agungna Al-Quran, makana Imam An-Nawawi anu ngarang kitab Al-Fiqh dia ngarumuskeun, nuliskeun bagaimana sih kemuliaan Al-Quran, kumaha sih agungna Al-Quran teh, sareng kumaha sih lamun urang bari baca Al-Quran, saena kumaha nya. Nah, disepil ibu dikasih contekan gitu. Kalau misalnya kita baca Al-Quran, lebih afdolnya punya wudu. Al-Qurannya jangan di bawah gitu. Terus pami nyanak Al-Quran jangan sampai dijingjing kos HP kieu. Di kieu kos atau ngajingjing tas belanjaan gitu. Pami ka pasar kan kieu. Nah, pami Al-Quran teh kayak gitu, pami di kieu we di ngadanakeun cara nyandakna kumagi Al-Quran teh agungna luar biasa. Nah, Allah kan berfirman tuh, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu mengangkat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Nah, di sini menarik Bu, minadh dhulumati teh bentuk jamak, bentuk seueur, tapi an-nurina mah bentuk tunggal. Nah, para ulama tafsir nganafsirkeun minal zulumati eta teh kegelapan pas aya di zaman Rasulullah SAW. Wah Bu, kebayang ya, zaman Rasulullah SAW anak perempuan dikubur tapi hidup pamilah teh saking ngerina. Budak-budak eta dipekerjakeun kos kerja rodi Bu. Pami arurang baheula benernya pas di zaman penjajahan Belanda seperti itu. Teras teh pemusa geningan oge orang-orang pas zaman Arab teh saling berebut kekuasaan, jadi saling bunuh-bunuhan, berzina ge ngaso we. Bahkan Bu, aya keterangan seorang suami teh gaduh istri, tapi eta mah sareng sanes saking bejatna gitu pas zamannya Nabi Muhammad SAW. Nah, bejat eta teh nu tadi minal zulumat anu dimaksud, kegelapan terus teh karena turun Al-Qur'an ku Allah teh diangkat derajat manusia menuju yang lebih baik. Nah, Rasulullah ngahilangkeun tuh perbudakan Bu. Nah, nikah ge langsung aya Al-Qur'an kan, Fankihul ma qaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nah, nikahilah wanita 1, 2, 3, 4. Kami adil, kami mampu, Aldi insya Allah mampu. Insya Allah ya. Tapi pamit tetiasa mah cekap we hiji ge. Nah, langsung kan Al-Quran mengubah peradaban manusia. Ibu bayangin Bu, dari kota Madinah atau kota Mekah, Nabi Muhammad SAW sareng sahabatna para pengikutna tiasa ngeringkeun Romawi sareng Persia. Nah Bu, Romawi sareng Persia teh ibaratna negara Amerika sareng Rusia ayeuna perang lain kan Bu. Palestina saking agungna mustahil gitu Bu pami di bade dialihkeun teh. Tapi geningan Nabi Muhammad SAW yakin ke Allah. Nah, di kepastian Al-Quran ke Allah dikasihan wahyu. Jadi Nabi Muhammad teh wanter gitu, berani. Nah, langsung geningan ada orangnya dugi ka ayeuna meluk agama Islam. Alhamdulillah Bu. Kan biasanya ayat ucapan syukur alhamdulillahi ala ni'matil iman wa ni'matil Islam. Ternyata Bu, nikmat iman ada orang teh nikmat Islam geningan tadi
dapat oge ku orang anu sanesna mah geuning Bu nya modern gitunya di Eropa, di Amerika nya tiasaan gitu sagalana, tapi geuningan tinggal seueur stres, seueur membunuh diri gitu. Nah, itu sok eta emang bahagia di hidupna. Itu Bu, upami di pasihan Al-Qur'an mah nah tujuan hidupna teh karena Allah we. Karena terang bakal akhirat, jadi mual poe-poea hidupna teh. Mual ngalakukeun dosa gitu. Walaupun kullu bani Adam khata'un, walaupun setiap keturunan Nabi Adam pasti akan melakukan kesalahan. Wal khairu khata' at-tawwabin, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Terus disebut upami ada orang melakukan kesalahan gitu Bu, langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Bayangin Bu, kalau misalnya ada orang teh nyuhunkeun permohonan maaf gitu nya kan sanes upami permohonan maafna lafazna kieu atuh maafkeun atuh abdi da abdi salah gitu. Kan itu kok ada orang teh langsung dimaafkeun ya, tapi upami nyuhunkeun maafna teh mama atuh abdi teh sopan santun, aduh abdi teh geuningan ngalakukeun kesalahan mah punten atuh. Kan enak ke hati orang lagi ya. Nah, ke Allah juga sama ibu. Nah, pami ada asal. Nah, Bu kalau ke Allah pami astagfirullah ya Allah. Aduh, kita ngelakuin dosa baru dilakukan lagi gitu. STMJ teh kan Bu. Salat terus bisa jalan. Aduh. Terasa jalan gitu. Tapi upami nyungkeun pengampunan ke Allah na astagfirullah kucur gimana Allah itu kan pasti langsung ngampuni ngijabah doa orang. Dahsyat Bu istighfar teh. Aya kisah Bu seorang penenun pedagang itu teh pas nenun tepung beliau tuh ahli istighfar. Terus Imam Ahmad bin Hambal eta teh duka aya angin naon gitu, duka aya pamaksadan naon hayang we ka Bukhara ngami tempat tinggal anu pedagang tadi besok istighfar. Nah, Imam Ahmad bin Hambal teh tegaduh tempat pemukiman, tegaduh kami mukim gitu ya Bu. Langsung beliau teh bawaana di masjid. Nah, ku takmir masjid itu kayak gimana? Jangan di sini lah ibaratnya. Udah kayak kan bobo di dia cenah. Soalnya ini tempat ibadah. Ahmad bin Hambal teh langsung keluar, ayo pedagang tadi. Wahai musafir gitu, orang yang sedang dalam perjalanan, kadieu we atuh tegaduh tempat tinggal mah bobo we di bumi abdi samalama gitu. Nah, pernah tah sama Imam Ahmad bin Hambal pedagang terigu atau roti. Pedagang roti kan dulu mah kan kita mah makan teh pakai nasi ya Bu. Makanan pokoknya nasi. Pami zaman baru lama di zaman Imam Ahmad bin Hambal roti Bu. Tapi roti lagi atau roti anu seribuan. Anu alit atau mawar gitu Bu. Tapi roti itu agel gitu biasa emam eta kiat ka siang, kiat ka wengi seperti itu. Nah, pas nyiapkan adonan terigu, tepung terigu, pedagang itu tuh pada jualan. Gitu kan, ada terigu tadi gitu di adon gitu Bu. Disiapkan lah gitu. Dan istighfar, astagfirullahaladzim. Pas ngamoterkan gitu, astagfirullahaladzim. Terus gitu digitukan, astagfirullah. Imam Ahmad teh ninggal Bu. Wahai pemilik rumah, tuan rumah, engkau beristighfar terus dari tadi setelah saya amati gitu. Engkau sudah mendapatkan apa saja dari Allah Subhanahu wa taala. Kata pedagang tadi teh bilang, saya sudah mendapatkan apapun yang saya inginkan di dunia ini. Dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu. Ketemu sama Imam Ahmad bin Hambal. Nah, di sana tuh takbir Imam Ahmad bin Hambal. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya tidak punya maksud apa-apa datang ke kota ini. Saya juga tidak punya angin apa atau misi kajian apa di kota ini, tapi saya pengen ke kota ini. Ternyata karena istighfar engkau wahai pedagang. Masya Allah. Jadi kalau misalnya istighfar itu hanya
hapus dosa arurang ibu segala macam orang, tapi geningan upami pas tadi pedagang mah biasa dapat dikabulkan di jalan doa sadayana ibu arurang biasa bu pas badai kajian sana menuju papa salengkah kanan astagfirullah astagfirullah terus bu nabi oge anu maksum terus dipastikan badai bakal masuk surga istighfarna seberapa kali bu 1.100 kali di hadis mah 70 kali, tapi ayat hadis kesan surga 100 kali atau lebih nabi ibu kata istighfarna 70 sampai 100 kali. Ada nama nuju sholat emut banyak karena perkara dunia. Aduh tadi orang kali itu amanahnya. Lapar atau berat? Aduh itu lokatnya. Ngomong tadi tuh di mana lokatnya? Oh dirinya kepikiran tuh. Tapi insya Allah kita berusaha gitu. Insya Allah karena berusahanya Allah, berusahanya kita, Allah tuh akan menilai. Wah ini berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk ikhlas. Saya nggak akan segan-segan kasih rahmat berkat. Semoga Allah memberikan kita seperti itu. Amin. Nah, bu, lanjut. Kak insya Allah kalau materi anu tadi disampaikan tadi surat Abdi tentang keagungan, keutamaan, dan kemuliaan Al-Quran. Nah, pertama-tama ada dalil bu dari Allah, firman Allah dalam Quran surah Fatir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, di sini bu ada yang menarik. Di sini teh ada fi'il mudhari sama fi'il madhi. Fi'il mudhari teh yang sedang dilakukan. Nah, innal ladzina yatluna kitaballah. Yatluna sesungguhnya orang-orang yatluna sedang membaca kitab Allah. Nah, bu kan ada dua tuh istilahnya membaca yatluna di sini mah ada juga yang qaraun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Nah, di sini juga yatluna dalam bahasa Indonesia diartikan membaca. Apa sih bu bedanya? Nah, ternyata yaqra'una mah artinya membaca serta merenungi tanda-tanda Allah. Nah, pas Allah berfirman di Ghafir tuh ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia dan menciptakan kamu. Iqra di sana bukan hanya bacalah atau baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, enggak hanya itu, Bu. Tapi bacalah keagungan Allah di antara kamu. Iqra misalnya kayak Nabi Ibrahim itu, Bu. Kan di firman Allah tuh di surah Al-An'am, wa idh qala Ibrahim li abi, Nabi Ibrahim itu melihat bulan itu sebagai Tuhan. Tapi gini kan bulannya langsung terbit matahari di atas ayat. Tekan ibu karena Allah mah atau Tuhan mah harus teras ada gitu. Oh itu bukan kata Nabi Ibrahim. Terus matahari terbit ini gitu ya katanya Tuhannya Nabi Ibrahim gitu. Nah, itu bukan juga soalnya nantinya tenggelam terbit lagi bulan. Terus saya ngelihat orang-orang di zaman Nabi Ibrahim nyembahnya berhala, Bu. Itu keren banget tuh Nabi Ibrahim bisa melakukan melakukan pencerahan kepada umatnya. Nabi Ibrahim tuh kan langsung si berhala-berhalanya ada kegiatan lah gitu di zaman Nabi Ibrahim tuh umatnya kumpul di suatu lapangan di mana gitu. Jadi nggak ada yang jaga tempat peribadahan berhala tersebut. Nah, Nabi Ibrahim karena penasaran dengan Tuhan gitu ya, mana sih Tuhan yang benar itu? Nabi Ibrahim itu gulingkan semua berhala kecuali satu yang paling gede. Nah, pas Nabi Ibrahim, pas umatnya Nabi Ibrahim itu beres kumpulan tadi, langsung ke tempat peribadahan tadi. Loh, kok berhalanya pada jatuh? Kena nahan cina berhala negara rubrak ibu. Geningan
Langsung ditarik ke Nabi Ibrahim, siapakah yang melakukan ini? Nabi Ibrahim keren gue di Al-Quran, ayat terekam. Coba tanya kepada berhala yang kalian sembah. Langsung umat Nabi Ibrahim teh sadar, kan berhala teh tetiasa jalan, tetiasa adamu, tetiasa ninggal. Kumaha ngabentukkeun sanes? Nah atuh arung buat nyembah ieu ya. Jadi gitu Bu. Kerennya Nabi Ibrahim tuh. Jadi pada akhirnya pada nyembah Allah, walaupun pasti ada sih yang membantah. Kayak Nabi Ibrahim kan mengajak terus, pada akhirnya sama umatnya langsung dilemparkan tuh ke dalam api. Qulna ya naru kuni bardaw salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, jadilah dingin. Bahkan di sana tuh di dalam tafsirnya pas dingin itu nggak hanya dingin, udah ngelihat ini Nabi Ibrahim, tapi enggak, di sini juga disikapkan tabir sama Allah tentang kawan-kawan syurga. Nabi Ibrahim langsung dikasih penguat sama Allah pada waktu itu juga. Nah Bu, ada orang kok dikirimkan kan uliling panas atau menuju masak Bu, dasar dihurufkan orang kapetelan, aduh pasti ngahindar Bu. Tapi Nabi Ibrahim mau waktu dilemparkan karena yakin kepada Allah bakal diselamatkan, seperti itu. Nah kembali Bu, itu tadi yatluna di sini tuh membaca dengan merenungi makna ayat Al-Quran. Beda ya Bu, tadi membaca merenungi tanda-tanda Allah. Kalau ini membaca merenungi ayat-ayat Al-Quran. Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Nah di sini tuh uniknya memakai fi'il madhi, wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum, seolah-olah sholat ataupun sedekah ataupun infak ataupun zakat yang telah kalian tunaikan itu tetap harus dilaksanakan. Tapi yatluna kitab Allah, menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, yatluna kitab Allah itu harus istimror, harus terus sampai akhir hayat. Nah tadi Ustaz UU disawarkan untuk ilmu itu wajib Bu. Mugia anurange semoga dikagaduhan berkah penuntut ilmu eta. Nah di video oke ada perintah tersirat, bukan tersirat, pengen tersirat mah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang beriman, wajiblah di antara kamu untuk berpuasa. Itu tersurat perintah dari Allah. Tapi di sini ada tersirat, ulama tafsir Asy'arawi langsung membeberkan ternyata yatluna kitab Allah itu harus terus sampai akhir hayat. Karena ada Bu, nggak ada orang yang nggak menuntut ilmu gitu, belum tersadar. Kita alhamdulillah sudah dapat hidayah dari Allah untuk dapat menuntut ilmu izin Allah. Karena nggak semua orang dapat. Ada hadis menyebutkan kalau misalnya majelis ilmu itu ibaratnya taman-taman surga di muka bumi. Imam Ahmad bin Hanbal, kembali ke yang tadi, waktu pengembaraannya menuntut ilmu dari kota Kufa, Basra, Baghdad, menuntut ilmu, tapi di sepanjang perjalanan jika ada majelis taklim kayak gini Bu, beliau pasti duduk dulu. Wah Imam, ada yang mengiringi perjalanannya. Kalau kita mah ini pembantu, tapi enggak, sebenarnya enggak ada pembantu deh. Tapi yang mengiringi perjalanannya bilang, wah Imam, perjalanan masih jauh. Jadi ini waktu mau makan banyak gitu, lebar gitu Bu. Tadi cuma baru sampai di misalnya di Baghdad hari besok, tapi kan Prancis cuma gitu. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya ingin masuk taman-taman surganya dulu Allah dan mendapatkan keberkahan dari saya. Seperti itu Bu. Ibu-ibu kan biasa Bu. Kita berlian ibarat mutiara. Pengawasan. Alhamdulillah terus biasa mengiringan majelis taklim. Itu sadayana Bu. Alhamdulillah. Nanti Ibu biasa jadi hujah nanti di akhirat kalau misalnya kita masuk surga duluan. Amin. Di antara kita ada yang masuk surga duluan, terus bilang ke Allah, ya Allah, di mana Ibu Ustazah Uul tadi barengan sama saya waktu majelis taklim di sini? Di mana Bu? Coba kamu selamatkan.
selamatkan dari neraka gitu. Ya orang biasa seperti itu ya. Amin. Nah lanjut, yarjuna tijaratan dan tabur. Nah mereka mengharapkan perdagangan yang menguntungkan. Kok di sini disebutnya perdagangan yang menguntungkan? Emang dagangnya kayak di pasar gitu? Ada orang yang langsung jualan gitu, dapat keuntungan seberapa, belanja di naik di, terus itu teh hilang gitu tuh masuk-masuk. Karamin, meser. Kayak di lapar ya kaos teh. Di Tami kan namanya canggih gitu, jasa gitu online. Jadi semakin sibuk upami jualannya teu hanya jualan di rumah, tapi online juga sibuk gitu. Tapi ada perdagangan yang menguntungkan, maksudnya di sini perdagangan dengan Allah. Dagang mau kita sama Allah. Kumaha caranya gitu. Nah, ternyata caranya orang bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dengan harta kita, dengan sedekah, infak, zakat. Terus juga anfusihim dengan jiwa kita, jasadnya. Nah, maksud jasad atau jiwa kita itu kayak gini, kita di majelis ta'lim, kita senyum itu kan ibadah, tapi jangan sampai karena senyum ibadah memang mau sedekah senyum gitu. Benar bu, itu di atas iya. Nah, saya itu sudah serangan. Karena banyak yang ke jalan ke taman. Nah, bisa yang serangan dulu. Di atas teh kan, aku teh jadi sedekah itu sedekah. Sedekah. Entah ya bu. Sedekah mah alurangnya masih harus saya sih. Nah lanjut bu, musim teh pas majelis taklim, alurang baca Al-Quran, alurang berusaha ngajak kabatur gitu bu. Nah ajak kabatur dulu bu, umpami konsepnya pas nonton sinetron mah rame bu. Nah, rata kan nonton sinetron gitu. Nah, ikatan cinta gitu. Ibu semangat tuh, Bu. Keselnya. Oh, itu aku. Saliwat. Enggak ibu-ibu, Bu. Kamu pernah sama Abdi teh atau Abdi kan lewat ibu-ibu nuju ngaos teh atau kan ngobrol ke Abdi dulu. Abdi teh kalau teh mawon sih kan. Abdi teh penasaran Bu, Andi teh naon saha coba. Entar sekarang film Ikatan Cinta nonton lo gitu. Kawina gitu. Nah, seneng dulunya kami akan nonton itu terus nyaritakeun Andin kamari teh maot dan Aldebaran teh jadi kieu caritana. Nah, ada terus. Adanya kami atas di majelis ta'lim Bu. Amun pas gitu mah rame tuh. Iya, coba dapatkan tadi kami terus ngawas. Ternyata Allah teh arurang tiasa dagang yang menguntungkan. Nah, caranya kemana? Kita dengan diakwalihim, anfusihim, dengan sedekah, dengan ngawas, Al-Quran. Pahala dah Bu. Liwat fiyahum ujurahum bayazidahum min fadlih. Bagi mereka disempurnakan pahalanya dan menambahkan karunia Allah kepada mereka. Nah, disempurnakan pahala itu Bu, upami niat arurang dan ada majelis taklim teh, ada si ibu itu gini kan, giringan teh. Tapi niatnya harus ikhlas karena Allah. Nah, upami ayat masih seperti tadi sama Allah disempurnakan niatnya, disempurnakan pahalanya. Walaupun orang gitu kita jangan meureun ya. Ada mau abdi jangan sudah Ustaz Indra jangan balik ngaikan di ikatan cinta. Aku balik hadir deui jangan. Tapi maksudnya ikatan cinta. Terus itu. Tapi Allah disempurnakan pahalanya karena tadi kita bisa mencapai ridho Allah. Dan juga Allah saking maha penyayangnya, pengasihnya, wa yazidahum min fadlih ibu. Sekarang ditambahkan karunia Allah kepada kita. Karunia Allah itu seorang Bu, saatnya berbentuk uang bulan. Bulan ini Abi mana sebenarnya iya rezeki Allah. Abu sanes itu rezeki teh atau karunia Allah teh karunia dinasihat anak-anak soleh, uswah yang ajar, kesehatan, kemudahan ngalahin majelis taklim,
eta teh rezeki Bu. Oh, rezeki ti Allah. Rezeki ti Allah terus sadayana orang ngagaduhan rezeki kayak seperti itu. Aya kan Bu di luar mah aya henteu gini majelis taklim. Kitu we nongkrong gitu. Nah, arulah terus ka majelis taklim insyaallah ku Allah terus dimuliakeun. Allah teh pengen ngasih pahala ka aruran sareng nampihan karuniana aruran. Kemudian tuh tadi kan aruran teh terus ngadoakeun anu bae umroh. Nah, ku majelis taklimnya aruran minum majelis taklim aruran tiasa oge ditamin ku Allah. Kemudian terus gitu Bu. Karena gak mungkin Bu, karena gak ada yang mustahil sama Allah. Kan seluruh kejadian ternyata ayah orang kaya anu terus nabung cecenan kangge haji dan umroh terus nabung tapi kalau terdipanggil Bu ke Baitullah berarti ada sesuatu dari orang itu. Tapi ada orang satu ini yang nabungnya bukan nabung cece Bu, nabung kebaikan. Terus ke majelis taklim giringan ada asal Bu. Nah, ku Allah teh nanti insyaallah bakal dipanggil Bu. Kabaitullah, kemudian ada orang sadaya tiasa juga oke kabaitullah. Amin. Lanjut, diriwayatkan an Abi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ternyata ibu-ibu orang terbaik di mata Allah itu bukan orang yang tinggi jabatannya, orang yang banyak hartanya, orang yang ganteng kayak saya. Iya di dia si Abi paling kasih jadi pede ya Bu. Kalau di sandingan alian mah antas ya lewat. Ya itu alian dulu eleng dulu lewat. Nah ternyata orang terbaik di mata Allah itu selain ketakwaan, ternyata di sini juga disinggung sebaik-baik kalian ada orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya atau membagikannya. Nah, mempelajari Al-Qur'an itu Bu seperti dia arunan insyaallah kan saminggu sekali Bu majelis taklim. Nah, mempelajari Al-Qur'an ti ustaz anu habis ustaz ya Bu. Ti ustaz anu bakal ngadugikeun ilmuna. Nah, itu termasuk mempelajari Al-Qur'an. Jadi Bu hadis ini teh sanes mempelajari Al-Qur'an itu belajar tajwid, ain gitu, kedah leres, kedah aya sokan gitu. Da sanes begitu Bu. Tapi juga biasa anu belajar Al-Qur'an kesekieu ka majelis taklim. Terus satus gue di majelis taklim misalnya kamu barangkali ya dengarkan saya teh ibu ya dapat ilmu tentang ikatan cinta. Ilmu soal anu terbaik di mata Allah teh ternyata selain ketakwaan juga orang yang mempelajari Al-Qur'an serta mengamalkannya, membagikannya. Seperti itu Bu. Yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an dan wa huwa mahiran ma'as safaratil kiramil barah, dan dia tuh ahli itu bakal sama malaikat yang mulia. Amin ya Allah. Nah, arurangge tiasa baca Al-Qur'an selalu disandingkan sama malaikat yang mulia teh. Kan arwah udah biasa dengar malaikat, tapi percaya ada malaikat karena Allah memang Tuhan satu-satunya yang ada di dunia ini. Nah, bersama malaikat mulia itu kita bakal gampang ya Bu, gampang ngelakuin amal kebaikan. Saeutik itu aya ladang amal langsung sedekah. Nah, sareng malaikat mulia itu terus gitu Bu, arwahnya dihampangkeun tangan kangge beramal kebaikan terus itu. Tapi ada juga Bu waladzi yang Al-Qur'an, dan juga ada yang membaca Al-Qur'an wa yutatta'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi ajran. Ada juga yang belum lancar Bu baca Al-Qur'annya, misalnya pendek-pendeknya masih kira bias Bu, ternyata Allah teh masih bagel pisan Bu ka Allah. Allah teh masih terang lewat nabina hadis ya
anu baca nanti acan-acan dapat 2 pahala. Amin ya Allah ya Allah. Bayangin Bu, langsung lanjut. Man qara harfan min kitabillah, berasa banyak baca Al-Qur'an, falahu hasanah, baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan Bu, jadi 10 kali. Jadi setiap baca langsung kan lanjutannya. Wala aqulu alif lam mim harfun. Jadi alif lam mim teh hanya 1 huruf Bu. Walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Alif 1 huruf, mim 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Nah, satu ada 3 huruf kan Bu? Nah, dikali 10 30 kebaikan. Nah, upami tak acang-acang sama Allah dilipat gandakan. Dilipat gandakannya Allah yang lebih tahu. Tapi kalau hitungan kita Bu, itu kan manusia biasa gitu tuh, anu bodoh gitu. Itu jadi 20 Bu. Setiap baca alif lam mim kan 30 tuh. Dikali 2 jadi 30. Dikali kebaikan. Kami hitung-hitungan aluran. Tapi sebenarnya Allah gaduh hitungan sanes. Dilipat gandakan teh, dilipat gandakan oge rezekina, dilipat gandakan oge kesehatanna. Seperti itu ke Allah teh Bu. Nah, tadi kan saat acara pengawasan teh ngawas Al-Qur'an. Nah, Bu bayangkeun tadi itu seberapa kebaikan di dapat Al-Qur'an. Apalagi pemerintah acan lancar jadi 20 kebaikan. Upami lancar itu sang malaikat yang mulia. Bayangin Bu, malaikat mah doa tidak pernah tertolak. Upami bersama malaikat yang mulia tadi bakal didoakan ke malaikat, langsung Bu nembus ke 7 langit Bu. Malaikat teh, ya Allah ampuni beliau, ampuni dia yang sedang membaca dan mengkaji, mempelajari Al-Quran. Langsung Bu tembus ke Allah. Jadi semangat Bu, ayo orang ngawas lah. Ada ngawas kayak lagi. Atau ayeuna ngawasnya 2 jam 7 ayo. 7 wengi. Ayo. Tapi api lu siap. Capek gitu. Terus gitu. Insyaallah semoga kita mendapatkan pahala-pahala yang tadi disebutkan. Selanjutnya yang keempat ada hadis an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW yaqul, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an masalul uturja. Ini menarik Bu. Ini salah satu pandangan Allah terhadap orang muslim, orang mukmin. Nah, muslim sama mukmin teh beda kan Bu? Muslim teh apa sih Bu? Muslim teh anu tos beragama Islam. Nah, Islam kan aslama yuslimu musliman. Jadi orang muslim itu orang yang telah memeluk agama Islam. Tapi gini kan, ayo orang Islam anu masih kene tersolat, masih kene main riba gitu Bu. Nah gitu ya Bu. Nah itu namanya orang muslim. Tapi ayo oke orang mukmin. Nah orang mukmin mah orang terus masuk Islam. Oke, sok sholat 5 waktu, atau riba, sok sedekah, sok ngiring majelis taklim. Nah itu namanya orang mukmin. Nah Allah teh tinggal orang mukmin nu baca Al-Qur'an, anu bacaan anu tadi dia anu ngasih lancar atau keacan ge. Nah kalau tadi tinggal lama seperti kamathalil utrujah, seperti buah utrujah. Nah buah utrujah teh naon Bu? Rihuha thayyib wa ta'amuha thayyib. Luarnya itu indah dipandang, dalamnya juga enak kalau dimakan. Kalau terjatuh. Nah orang mukmin di mata Allah yang baca Al-Qur'annya, orang mukmin di mata Allah yang baca Al-Qur'an juga mengimani isinya, juga mengamalkannya, di mata Allah itu bagaikan bau terjatuh. Dia itu lahirnya indah di mata Allah ya. Di mata Allah juga dalamnya batinnya Allah kan tahu yang ada di dalam hati kita. Misalnya kayak Bu, Abi tujuh nyaris tahu kayak di dalam hati. Itu uningan. Nah upami Allah mau uningan. Nah batin nanti saya oke. Insyaallah yang ini tuh biasanya yang orang-orang yang kayak gini, yang tadi baca Al-Quran, membaca, mempelajari dan mengamalkan serta mengiman isinya itu bagaikan bahwa terjadi ini dekat kepada dirinya surga Allah. Amin. Tinggal Al-Quran Bu,
tinggal istiqomah, tinggal teras we ayo merasa serangan dan tiasa nyalira bukannya ke dalam seserangan dalam menyalira misalnya walaupun ya hati-hati karena niat aya wae nyalira bisa bu ngawas kieu nyalira kadang aya wae buat ibu terus males deui teh dan di bulan Ramadan bu walaupun di bulan yang penuh berkah tapi pas ngawas nyalira tengah bengi pas 10 malam terakhir nyalira mah bu aduh tunggu ya kesannya mau deui teh pagi sederhana kan ramai terus suasana langsung terbentuk seperti di majelis taklim itu cenghan terus ngobrol oke ngobrol karaos gitu kan sesama bu insyaallah bakal dapat yang predikat buah utuhnya tadi amin sing sadayana arurang sapertos kitu bu amin. Tapi ayo oge masalul mukmin alladzi la yaqra'ul Qur'an kama tadi tamrah. Nah, aya orang mukmin anu tadi terus disebut orang mukmin teh anu orang beragama Islam sareng menjalankan perintah Allah salat lima waktu anu sanesna. Nah, tapi teu baca Al-Qur'an bu diibaratkeun buah tamrah. Ibaratnya buah tamrah itu buah kurma. Bu pernah kan setiap Ramadan seueur tuh tajil teh kurma teh hideung kan bu kadang tinggal teh rada kirang enak gitu kami arunang nyarioskeun keindahan buah gitu buah nu indah mah kos buah naonnya buah delima enak kan bu tah dipandang teh apel itu beda-beda sih setiap orang ya nur itu teh indah buah ieu tapi di salat orang ieu oh ieu itu tapi kumaha orangnya buah teh indah dengan dipandang apa mi kurang kan teh bu tapi rasana teh enak dia nah seperti itu oge bu orang mukmin anu seperti tadi salat 5 waktu tapi baca Al-Qur'an kos kurma terakhir ada juga orang masalul munafik yang langsung munafik bu alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil hamdalah. Nah, orang munafik yang ngaku-ngaku Islam tapi ternyata benci terhadap Islam itu diibaratkan buah hamdalah. Buah hamdalah ini memang tumbuhnya cuma ada di Arab bu, di Arab tak terang gitu. Tapi diibaratkan nama hamdalah teh luarnya kan enak dipandang bu. Rasanya ge pahit. Nah, ibarat itu orang munafiknya di mata Allah lahirnya jelek juga batinnya jelek. Semoga Allah tidak termasuk orang seperti itu. Amin ya Allah alamin. Atau bahagia orang pas ibu-ibu Fatimah Az-Zahra amin penghuluna atau pemimpinna wanita ketika nanti di Yaumul Mahsyar di Yaumul Mizan nanti teh bakal ngikutin barisannya beliau Bu Fatimah Az-Zahra kami pamangkatman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng hadis ke-5. Nah, Bu, menarik ya. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman." Allah teh mengangkat derajat orang-orang atau suatu kaum dengan Al-Qur'an. Wa yad'u bihi akharin. Tetapi juga merendahkan orang-orang dengan Al-Qur'an. Maksudnya ada di firman Allah, "Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim." Allah teh ngajak orang tafakur bu, tadabbur, tinggal tuh zaman kapupur, pas Nabi Lut, pas kaumna Nabi Lut, kaumna Nabi Nuh, kaumna Nabi Salih, Nabi Ibrahim, sadaya Nabi nyebut kan itu dipasihan kitab dari Allah walaupun namanya bukan Al-Quran, tetapi ketika mereka mengimani kitab kan kitab Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran, Injil, Wa'ino kesami terus ubah terus diubah ya. Ayat bu di Al-Quran musaddiqan lima baina yadayhi, mereka telah mengubah Injil, Taurat di Taurat
Taurat itu sesuai dengan keinginan mereka. Nah, mereka itu mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah dan Allah mengangkat derajat mereka. Jadi di surga itu pas dibangkitkan ya, di yaumul ba'ats kita tuh dikumpulkan di padang mahsyar. Banyak manusia bu, sarang pun kurang kali, pun dia, pun caroge gitu. Ada orangnya sadayana dikumpulkan sesarangan. Sesarangan dikumpulkan. Nah, ternyata umat-umat setiap nabi itu, umat Nabi Adam, umat Nabi Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad, pada marian pertolongan dan panasna kacida panasna di padang mahsyar teh. Dina hadisna diibaratkan upami lepatna maka ibaratna aya 7-8 matahari di atas orang. Satu matahari itu moyang saja gitu. Aduh panas pas moyang gitu. Atau pas duhur bu, ada teh keluar gitu nya balik ke pasar, panas gitu kan. Mau di Bandung, suruh motor, suruh knalpot ini kan bau polusi gitu. Ada teh jadi sesak gitu mah. Mau deh di Cirebon atau di Jakarta lebih panas deh. Itu di padang mahsyar mah lebih panas daripada itu. Saking panasnya, taya alih-alih, taya kipas, taya asin. Ada orang asin batur kayak mau asin batur tuh ada panas gitu. Saking panasnya sampai umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad pindah ke mendatangi Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolong berikan syafaat pertolongan bagi saya. Nabi Adam terbiasa dan saya pernah melakukan dosa memakan berkuli. Langsung pindah ke Nabi Musa. Tidak terbiasa abdi kan atas pernah membunuh kan anu katonjok teh ku abdi. Jadi abdi terbiasa tapi terus diampuni. Terus Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim itu ditinggal dipandang nabi yang bersih gitu sama umat-umatnya. Tapi ternyata kata Nabi Ibrahim itu, aduh ujung-ujung masih syafaat. Abdi dia sesah, sekarang abdi dia pernah melakukan 3 kebohongan, walaupun 3 kebohongan itu teh kebohongan yang dibenarkan, kebohongan yang itu mah bukan bohong bu sebenarnya gitu. Untuk karena keadaan yang memaksa Nabi Ibrahim berkata seperti itu, keadaan. Terus Nabi datang ke Nabi Isa, aduh sami bujeng-bujeng masih syafaat, abdi dia sesah dari umat abdi teh gini kan kalau nyembah abdi itu berarti ayat masalah tinu penyampaian abdi itu mah gitu. Ini mah bahasa Sundana juga. Kami nanti mah abdi terang. Langsung nah karena Nabi Muhammad ajib gitu. Nabi Muhammad mah pas dibangkitkan, pertama dibangkitkan dari kubur itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan langsung umatku. Nabi Muhammad tuh mikirkan dirinya anjeun sorangan. Langsung mikir umat. Dalam satu riwayat Nabi Muhammad langsung datang ke Allah sujud keras, sujud lami gitu. Cuma berdoa untuk nasihat syafaat kepada umatnya. Nah langsung umat Nabi Muhammad, besar umat Nabi Muhammad soge dapat pertolongan dari syafaat Nabi Muhammad. Nah mugia orangnya dapat bu syafaat Nabi Muhammad. Mugia orangnya di aku bu Nabi Muhammad sebagai umatnya. Nah, salah satu caranya mah pasti bu bikin majelis taklim, naos gitu ya, melestarikan atau menjaga yang disampaikan Nabi berupa Al-Quran. Mungkin orang termasuk syafaat, dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Nah di sini bu langsung yang terakhir hadis yang kelima masalah. Iqra Al-Quran, bacalah Al-Quran ibu. Nah, alhamdulillah orang harus baca, tapi Iqra tadi sahur abdi ikhlasnya sanes baca hukum, tapi baca sareng merenungi tanda-tanda Allah. Misalnya kekuasaan Allah ada betul wajal bahwaini yaltaqiyan, ada 2 laut yang mengalir, satu lautnya tawar warna biru gitu, satu lagi laut yang asin warna nate koneng. Itu nggak bakal saling tercampur kata Allah. Nah manusia nembe terang pas zaman tos canggih ibu. Karena nama biasa tuh ninggal orang di luar negeri menuju ayam awal, ninggal Korea ibu sok nonton drama ya.
Nah kita pas meninggalnya berarti tinggal orang-orang kreatif kemana, orang-orang jauh-jauh lagi dulu, orang-orang yang Surabaya, orang-orang provinsi gitu. Biasa gitu orang tinggal tim HP. Nah, ini biasa ninggal, ayah bu videonya, ada dua laut yang tidak saling tercampur. Itu kekuasaan Allah. Allah sudah berfirman, ini kekuasaan saya. Nah, orang kan baca Jangan bahawainya tadian langsung memikirkan tanda-tanda Allah yang dimaksud Allah dalam ayat ini apa ya? Ada dua lautan yang tidak pernah tercampur. Gimana ya? Langsung orang searching ke Google bu, tanya nama canggihnya Mbah Google teh. Mbah Google orang biasa diketik atau biasa nge audio kosdi bu. Mbah Google tolong tunjukin dua laut yang tidak pernah tercampur, berarti langsung muncul gitu. Nah, canggih kan jadi biasa. Nah, itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Langsung bu, lanjut fa'innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Kalau kita baca Al-Qur'an, bacanya sambil merenungi tadabbur bu, bakal menjadi syafaat fa'in ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya di hari kiamat atau tadi pas dikuburkan di padang mahsyar, tapi juga di alam kubur. Semangat pas di alam kubur atau nanti pas pada mahsyar, Al-Qur'an teh bakal malian orang-orang anu sering baca Al-Qur'an di dunia. Nah, orang kami rajin orang Ramadan bikin bu, orang bikin targetan gitu. Balik khatam seberapa kali sehari atau sehari balik khatam seberapa kali. Itu tingkatan tinggi bisa. Pas Imam Syafi'i dalam sehari itu hatamnya 3 kali. Ada sehari ke sajusnya itu lantai bajus. Yang penting mah istiqomah. Sekarang terus baca ini. Nah di alam kubur itu sami bu, pas ada orang mungkin ya. Tadi kan orang terus ngagangkan, anu terus ngagangkan, kemudian dicakin alam kuburan, kemudian jadi sempitkan, sekarang tadi ditampi gitu dulu, amalnya kemudian ada orang selainnya biasa jadi orang seperti itu dan dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Ayat dulu saat acara ditutup kembali kan itu majlis teman-teman surga bu. Biasanya malaikatnya menuju mengelilingi majlis-majlis taklim atau teman-teman surga yang ada di dunia. Nah, upami ada orang doa, pas dikelilingi malaikat, insya Allah doa nanti majlub langsung dijawab. Itu orang doa seseorang. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah. وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت والعفو عند الحساب. اللهم
Aku qali hada Astaghfirullahaladzim. Astaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.